Yang kita tanyakan misalnya pada saat kita taat, tapi TKA asing masuk. Anda datang deh jam 12 malam, jam 2 malam ke Soekarno-Hatta ya, pakai masker ya, sama disinfektan. Anda bisa lihat ada 300 orang, 500 orang, terus mereka nggak ada karantina. Pertanyaan sederhana, kenapa nggak dikarantina sih? Gitu aja. Segitu kuatnya pendukung mereka-mereka ini, yang saya nggak tahu pejabatnya mungkin sakti sekali gitu ya. Sehingga waktu kita peringati kenapa mereka bisa masuk, kenapa kita taat terus mereka asing bisa masuk, terus mereka bisa ikut bersama-sama komersial flight dengan warga negara Indonesia lainnya, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan jawabannya adalah jangan macam-macam, suruh diam kau gitu ya, karena nanti kalau negara itu tidak mau invest di Indonesia, Indonesia bisa rugi. Itu kalimat yang benar-benar menurut saya, lo gila ya, jangan gitulah. Emang satu-satunya negara ngomong itu memang Tiongkok apa? Segitu taatnya gitu, enggak gitulah, jangan berkata begitu, kita bukan anak-anak lah. Berbicara yang lebih elegan sedikit, dengan data, dengan santun, jangan membentak, jangan menghardik gitu ya. Kita bertanya juga baik-baik, ya kasih jawaban aja gitu ya, bahwa nanti kita urus, kasih yang manis lah gitu. Kita udah capek saling bentak, saling curiga gitu, udah capek gitu. Bernegara pak elegan sedikit, statement lah, jadi negarawan lah. Jangan jadi pedagang, mau ada cuan, ada untung segala macam gitu ya. Ya lu untung, gua kagak gitu ya, apalagi rakyat gitu ya. Itu kami bertanya gitu ya. Kami dapat apa? Udah asetnya hilang, tanah air kita hilang, diambil barangnya, kita cuma dapat apa? Dapat pajak gitu. Buktinya kita tetap dipajakin tuh. Terus apa? Dari apa untungnya gitu ya? Terangin aja. Ini untungnya segini. Kalau kita yang tahu adalah aset kita hilang, nikel kita gone, digantikan dengan apa gitu. 20 tahun lagi, Anda ingat, saya pernah ke Nauru. Nauru tuh negara menarik. Dulu dia penghasil P2O5 atau fosfat. Wah, kayanya bukan main. Tapi beberapa 20 tahun yang lalu Nauru kehilangan fosfatnya karena dikeduk abis. Ya sudah, sama Amerika waktu itu, dikeduk abis. Negaranya miskin, hidupnya tinggal dari pariwisata aja saat ini. Naurunya kehilangan asetnya. Anak cucunya cuma bilang, oh dulu kita menghasil fosfat ya, gitu ya. Jangan sampai anak cucu kita bilang, Eyang, dulu Indonesia menghasil nikel ya? Nikelnya di mana ya? Tahu. Kita dapat apa waktu nikel itu dijual? Nggak dapat apa-apa. Kita dapat virus, gitu ya. Hal itu kan susah kalau kita dijawab sama cucu cicit kita bertanya hal-hal seperti begitu gitu. Jadi kita tanya balik, kalau memang hanya didapat nikel itu kalau bisa atau produk-produk alam itu sumber daya alam. Kalau kita percaya MMT, Modern Monetary Theory, maka sumber daya alam itu bukan sebagai alat komoditi atau alat dagang, tetapi sebagai alat tawar. Jadi keuntungannya itu bukan hanya dari jualan, tetapi ada benefit lagi. Jadi di atas financial benefit, sekali lagi, di atas Anda para pejabat sekarang tuh apa-apa kan financial benefit. Kita dapat untung, dapat untung. Selalu untung dan cuan gitu ya. Cara bernegara segitu kesannya kayak anak TK gitu ya. Karena kalau cara bernegara di atas keuntungan materi, itu ada namanya humanitarian benefit, keuntungan atas nama kemanusiaan. Terus ada namanya nasionalis, keuntungan untuk negara gitu ya. Bukan hanya keuntungan sekedar dari pajak, dari dagang, dari selisih jual beli gitu ya. Tapi humanitarian, atas kemanusiaannya. Anak cucu kita masih benefit gitu ya. Nah, kalau kita pakai SWF, Sovereign Wealth Fund, itu asetnya masih di situ. Nikel kita masih di situ. Nah, kita mendapatkan funding dari situ untuk membangun sektor yang lain. Jadi, dana yang masuk itu untuk membangun apa? Kok kita masih ngutang? Saya bingung sekali, BUMN rugi, kita masih ngutang, aset kita hilang. Kami hanya bertanya loh ya, ini bukan ngomong terus yang dihardik lagi gitu ya. Ini hanya bertanya. Kami ini gelisah, Pak. Kami ini ingin menjadi negara berdaulat, dan kami ingin terbukalah. Karena itu, karena kalian tidak berbicara selama PPKM ini, ya sudahlah. Kami aja lah yang muda-muda ini, yang punya ide new mind ini yang berbicara. Terus oposisi juga nggak bicara juga. Kalaupun mereka bicara juga nggak ada solusinya. Beda kalau new mind itu selain berbicara, mengkritik, ada solusi-solusinya. Itulah membuktikan bahwa kita ini NKRI garis lucu. Bukan garis lurus lagi gitu. Di atas lurus itu lucu gitu ya. Karena semuanya jadi seru, jadi lucu, jadi fun gitu. Baik, tetap tercapai. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini adalah masalah bagaimana mengedukasi supaya tahun 2024, pada saat old mind ini sudah di masa ujung pemerintahannya, kita bisa, ide kita diterima. Bosman bukan mau jadi presiden, gue mau jadi lord. Jadi, nggak ada cita-cita untuk, yang penting idenya.
ganti semua ide tua itu semua. Masuk kalau si A yang jadi tetap pakai IMF, si B yang jadi tetap pakai obornya Cina. Coba aja lihat sekarang yang di etalase di 2024. Semuanya pasti begitu jadi. Tanya deh, begitu jadi, pasti pakai itu lagi. Bernegaranya taat sama Amerika lagi, takut sama Tiongkok lagi gitu ya. Jadi, oke lah. Siapapun nanti yang jadi, mereka akan bilang, Bosman, gue ambil konsep lo ya. Karena ini membuat Indonesia berdaulat. Apa jawaban saya? Ambil, Jo. Gitu ya, kalau kita Manado nih. Ambil lah, kita bilang gitu. Nggak masalah. Karena ide kita, yang penting ide kita diterima. Nomor satu kan MMT, Modern Monetary Theory, itu adalah printing money. Jadi pasti Bappenas kita adalah orang-orang yang mendesain bernegara ini 12 lapis. Nah, sahabat semua, apa itu desain 12 lapis? Jadi misalnya kita mau buat benang atau baju gitu ya. Baju kita kainnya dari mana? Benangnya dari mana? Mau pakai polyester, mau pakai katun, 100% kapas. Terus kancingnya dari mana, mau pakai resleting dari mana, ada yang pakai batok, ada yang pakai plastik, ada yang segala macam itu kita bukan sekedar ini. Dan itu semua kita biayai, 12 level itu kita biayai, nanti distribusinya kemana, pakai jalanan apa, mobilnya apa, semua akan kita gunakan produk-produk lokal. Dan itu pakai printing money. Jadi printing money itu tidak bisa jalan sebelum project itu dihitung cost accountingnya. Ya. Jadi John Bollard ini punya tulisan menarik, namanya Economic at War, itu bukunya. Saya ini penggila buku, jadi hari ini kita baca tentang Economic at War. Jadi di tahun 45, pada saat sebelum perang, di tahun 36 sampai 39, pada saat Amerika dan sekutu Amerika, terutama Amerika dulu belum powerful sekali, jadi negara-negara Eropa itu minta Amerika masuk. Terus apa yang dilakukan adalah mereka minta John Maynard Keynes, ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh ekonom di masa itu disuruh menghitung cost accounting. Berapa kilogram, berapa ton besi dibutuhkan, ferro, berapa untuk buat amunisi, untuk buat baju, untuk buat makan, itu dihitung cost accountingnya. Untuk buat pesawat, buat tank, buat mobil, buat dan lain sebagainya dihitung cost accounting. Berapa modalnya, terus dari mana barangnya dirinci. Syaratnya sederhana. Churchill waktu itu sangat sederhana. FDR juga, Franklin Delano Roosevelt juga perintahnya sama. Ini dua Inggris sama Amerika memang kompak banget. Mereka cuma bilang, berapa biayanya untuk kami menang perang? Perang itu ada perang sama Jepang dan perang sama Jerman gitu ya. Mereka menghitung totalnya sekian billion dolar. Itu angka dari langit billion dolar. Begitu mereka printing money, udah. Underlay-nya adalah alat-alat perang tadi gitu ya. Ada inflasi? Nggak ada gitu ya. Makanya saya bilang printing money kok ada inflasi. Saya bilang, lu sekolah di mana sih? Segitu takutnya sama printing money gitu ya. Printing money itu ditakuti kalau tidak ada production yang dibuat gitu ya. Tapi kalau, nah, bukunya baca, namanya The Economic at War. Jadi The Economist at War. Jadi orang-orang memenangkan perang tuh ekonom yang memenangkannya gitu ya. Nah, jadi sama, kita nanti akan sama juga. Kita akan membuat, menghitung cost accountingnya, kemudian kita akan printing money, dan UKM kita langsung jalan, ini jalan. Karena kita mau tahun 2024 itu kita menjadi negara berdaulat gitu ya. 2045 kita akan menjadi, dan mulainya dari 2024, karena sekarang kayaknya udah nggak kasihan sekarang ngurusin COVID, terus ngurusin apa, Tiongkok ya udahlah, itu mereka terlalu repot dengan urusan gitu. Nggak mungkin lah bisa menjadi negara berdaulat. Kita cuma ngingetin sekali lagi. Jadi kita harapkan konsep kita ini diterima oleh siapapun yang nanti mau running 2024.